Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukawati. Bapak Ibu mitra Buana Asri dimanapun Anda berada, puji nama Tuhan, bersyukur bisa kembali kita berjumpa melalui gelombang radio ini di hari yang spesial, hari yang begitu luar biasa. Rakyat Indonesia bersukacita. Hal yang sama 78 tahun yang lalu, bagaimana suasana kemeriahan yang luar biasa di hari itu ketika kata-kata merdeka diucapkan. Itu membawa sukacita yang luar biasa, membawa kegembiraan yang luar biasa. Dan kita sebagai generasi yang saat ini sudah selayaknya kita juga mengucap syukur kepada Tuhan karena jasa-jasa para pahlawan kita yang sudah berjuang begitu luar biasa membawa bangsa Indonesia menuju satu titik yang dikatakan merdeka. Puji nama Tuhan, pagi hari ini saya mengambil tema dimerdekakan untuk saling mengasihi. Dan sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur tadi malam kami bersama-sama dengan masyarakat di tempat di mana kami tinggal mengadakan syukuran, mengucap syukur karena bangsa kami merdeka dari penjajahan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur banyak instansi pemerintah, sekolah-sekolah, semua memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pagi hari ini Tuhan, dari studio hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan terus memberkati bangsa ini. Dan jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami semuanya, baik hamba-Mu yang ada di studio ini maupun setiap anak-anak Tuhan, pendengar radio Buana Asri dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus menerjemahkan setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin, puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimerdekakan untuk saling mengasihi. Dan tema yang begitu luar biasa dari pemerintah Indonesia dengan mengambil tema terus melaju untuk Indonesia maju. Oh, ini tema yang begitu luar biasa, terus melaju. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mitra Buana Asri, terus melaju itu punya arti. Ada gerak aktif yang dilakukan setiap waktu, continue, berkesinambungan, termasuk dalam memilih presiden di tahun depan ya. Saudaraku, mari kita juga bawa dalam doa supaya siapapun presiden yang nanti akan memimpin bangsa Indonesia ini juga dipakai Tuhan begitu luar biasa untuk membawa bangsa kita semakin hari semakin maju. Terus melaju untuk Indonesia maju. Ada sasaran yang ingin dicapai, yang tepat, yaitu menjadikan bangsa kita, negara kita, tempat di mana kita dilahirkan, tempat di mana kita dibesarkan, kita menikah, kita tua, bahkan nanti kita dikuburkan di tanah yang indah ini. Ada sasaran yang ingin dicapai supaya bangsa ini diberkati Tuhan begitu luar biasa dengan orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, orang-orang yang terus berjalan bersama Tuhan. Secara khusus bagi Kabupaten Sragen tempat ini di mana kita berada semuanya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan subtema dimerdekakan untuk saling mengasihi, kita akan ambil dari Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Begini firman Tuhan, saya akan bacakan. Saudara sekalian yang saya kasihi,
Saudara telah diberi kemerdekaan, bukan kemerdekaan untuk melakukan yang salah, melainkan kemerdekaan untuk saling mengasihi dan saling melayani. Sebab seluruh hukum Taurat dapat disimpulkan dalam satu perintah: kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi kalau saudara bukannya saling mengasihi, melainkan malah cela-mencela dan cakar-mencakar, waspadalah kalau saudara nanti saling membinasakan. Puji nama Tuhan. Dimerdekakan untuk saling mengasihi, dari Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Begitu luar biasa. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, dimerdekakan itu dari kata dasar merdeka. Ya. Merdeka itu berarti yang pertama bebas. Bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan, berdiri sendiri. Hari ini kita memperingati di mana 78 tahun yang lalu Presiden yang pertama, Insinyur Soekarno, memberikan kata-kata yang luar biasa, ucapan yang luar biasa. Dan kata-kata merdeka itu dikumandangkan begitu luar biasa. Merdeka berarti bebas dari perhambaan, dari penjajahan. Puji nama Tuhan. Hari ini kita peringati, kita dibebaskan, bangsa ini dibebaskan dari penjajahan, dari bangsa-bangsa asing. Merdeka juga berarti tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Dari tuntutan hukum. Nah, secara rohani, tuntutan hukum apa? Hukum Taurat yang selama ini, di mana umat Israel masih memegang hukum Taurat begitu luar biasa, dan kita sebagai anak-anak Tuhan juga begitu luar biasa harus menaatinya. Kita tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Saudara dikasih Tuhan. Yang ketiga, merdeka juga berarti tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Itu merdeka. Berarti bisa berdikari sendiri. Nah, mari kita akan renungan bersama firman Tuhan. Dimerdekakan untuk saling mengasihi. Dimerdekakan berarti ada pihak luar, baik perorangan maupun sebuah bangsa, yang memberikan kemerdekaan. Dimerdekakan. Negara-negara kemakmuran Inggris, ya mereka diberikan kemerdekaan oleh bangsa Inggris. Dan bangsa-bangsa lain yang diberikan oleh bangsa lain juga mereka diberikan. Nah, bagaimana bangsa Indonesia tidak dimerdekakan, tapi mencapai kemerdekaan dengan begitu luar biasa pemimpin di masa lalu, pejuang-pejuang yang begitu luar biasa membawa bangsa kita mencapai kemerdekaan. Bangsa kita bukan dimerdekakan, tapi mencapai kemerdekaan karena usaha yang begitu luar biasa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dimerdekakan secara rohani berarti ada karya Tuhan dalam setiap hidup orang percaya. Nah, kita dimerdekakan secara rohani. Tuhan memberikan kemerdekaan, dan tugas kita ya mengambil, mengimani apa yang sudah Tuhan berikan. Dan dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, Yesus itu, Tuhan kita, sudah menebus hidup kita, mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan kita, pelanggaran kita, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya sendiri. Kita juga mengingat para pejuang ratusan tahun yang lalu berjuang begitu luar biasa, berdarah-darah begitu luar biasa
untuk mencapai sebuah kemerdekaan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen, umat pilihan Tuhan yang sudah dimerdekakan ini? Dari Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mampu menjalankan hidup ini dengan benar. Tadi di ayat 13 mengatakan, saudara sekalian yang saya kasihi, ini surat Paulus kepada jemaat di Galatia, saudara telah diberi kemerdekaan, bukan kemerdekaan untuk melakukan yang salah, melainkan kemerdekaan untuk saling mengasihi dan saling melayani. Bukan untuk melakukan yang salah. Berarti kalau orang yang sudah dimerdekakan sebagai umat pilihan Tuhan, kita harus mampu menjalankan hidup ini dengan benar, bukan dengan yang salah. Nah, hidup yang benar dalam keimanan, yang pertama harus kita lakukan hidup yang benar itu hidup dalam keimanan dulu. Kita beriman, kita tonggakkan hidup kita dengan iman di dalam Yesus. Karena apa? Hanya di dalam nama Yesus saja keselamatan itu diperoleh. Hanya Yesus. Ya, kalau konteks Galatia ini memang berbicara tentang hukum-hukum tradisi orang Yahudi. Mereka datang ke Galatia menyampaikan ide-idenya kepada orang-orang Galatia yang sudah percaya Yesus, bahwa orang kalau mau diselamatkan harus menaati tradisi Yudaisme. Ada hukum yang tertulis, yaitu 10 Taurat, hukum Tuhan. Dan ada hukum yang lisan, ada 613 kurang lebih hukum lisannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, menjalankan hidup dengan benar. Yang pertama harus menjalankan benar dalam keimanan. Iman kita di dalam Yesus. Bapak Ibu, saudaraku, pendengar Buana Asri dimanapun Anda berada, yang hidup ribuan tahun yang lalu, menyembuhkan orang-orang sakit, membangkitkan orang mati. Hari ini pun sama. Tuhan yang sama mau menyembuhkan Bapak Ibu saudaraku. Miliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Di dunia ini kita diberi kekuatan kesehatan. Ketika kita meninggal nanti, kita diberikan kerajaan surga. Nah, yang kedua dikatakan mampu menjalankan hidup yang benar dalam hal apa? Dalam hal saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi dan melayani. Dikatakan tadi, melainkan kemerdekaan untuk saling mengasihi dan saling melayani. Bagaimana membuktikan kita ini bisa mengasihi? Dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Itulah yang kehendaki Tuhan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Persoalan, selama kita masih hidup di dunia ini, pasti ada persoalan, ada permasalahan, itu pasti. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus saling menguatkan satu dan lain. Kita harus saling mendukung, mensupport satu yang lain, sesama umat Tuhan yang utama. Kemudian kepada saudara kita yang lain, tetangga-tetangga kita, saudara kita yang lain pun kita juga harus mengasihi. Bagaimana caranya kita mengasihi? Ya, sediakan waktu. Kalau kita mampu memberi, berilah sesuatu, baik itu materi ataupun waktu yang ada, kita berikan. Kita diminta untuk mengasihi dan melayani. Dalam melayani, 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Wah, haleluya. Kita diminta untuk saling melayani. Layanilah seorang akan yang lain. Melayani, utamakan orang lain. Saudara dikasih Tuhan, melayani sesuai dengan karunia yang telah diperoleh. Setiap kita memiliki karunia.
Setiap kita memiliki kemampuan mengasihi, melayani. Dikatakan sesuai dengan karunia yang diberikan, yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Haleluya. Jadi saudara dikasih Tuhan, orang yang sudah dimerdekakan, kita harus mampu menjalankan hidup ini dengan benar. Yang pertama, hidup dalam iman yang benar. Yang kedua, hidup yang benar dalam mengasihi. Jangan membeda-bedakan suku, ras, agama. Tapi yang utama, mari kita juga mengasihi saudara kita seiman dulu. Kita juga harus bisa melayani satu yang lain, melayani. Apapun pekerjaan kita, profesi apapun yang kita lakukan, mari kita melayani dengan kesungguhan hati dan kerendahan hati dan ketulusan. Yang sebagai hamba Tuhan melayani jemaat yang dipercayakan. Jika Bapak Ibu pendengar Buana Asri dimanapun Anda berada bekerja di perkantoran, mari melayani teman-teman yang masih sekolah. Layani teman-teman yang ada di sekolah sesuai profesi kita, mengasihi dan melayani di bidang kita masing-masing. Yang kedua, kalau orang sudah dimerdekakan, berarti harus mampu menghargai sebuah perbedaan. Di ayat 15 dikatakan, tetapi kalau saudara bukannya saling mengasihi, melainkan malah celah-mencela dan cakar-mencakar, waspadalah kalau saudara nanti saling membinasakan. Hidup ini pasti ada perbedaan. Dalam gereja di Galatia pun, jemaat satu dan yang lain ada perbedaan. Terlebih lagi umat Yudaisme yang datang ke Galatia, mereka membawa pemikiran yang berbeda, membawa pandangan yang berbeda, dan ingin menerapkan dalam gereja di Galatia. Nah, pesan dari Rasul Paulus supaya jemaat harus mampu menghargai sebuah perbedaan. Hari ini sama. Mari hari ini kita juga harus mampu menghargai sebuah perbedaan. Perbedaan dalam aliran atau sinode dan bergereja. Di hampir semua agama di Indonesia ini ada perbedaan-perbedaan, meskipun satu agama ada perbedaan, termasuk di dalam kekristenan ada berbagai sinode yang ada di Indonesia ini. Mari kita menghargai perbedaan itu, mampu menghargai sebuah perbedaan dalam hal kebiasaan liturgi gerejawi. Tidak semua gereja sama dalam memuji Tuhan, dalam menyembah Tuhan, dalam beribadah, tidak sama. Oleh karena itu Rasul Paulus memberi nasihat supaya jemaat di Galatia dan kita hari ini harus tetap saling mengasihi, bukan celah-mencela, tidak menjatuhkan satu dengan lain di dalam bergereja. Nah, bagaimana dengan dalam keluarga? Suami istri pun tentu pasti ada perbedaan. Bagaimana sikap suami kepada istri kalau berbeda pendapat? Ya, kita harus saling menghargai pendapat pasangan kita. Jangan kita ingin menang sendiri. Demikian pula dalam bergereja. Kalau ada jemaat satu dan yang lain berbeda, itu harus saling menghargai. Demikian pula dalam bermasyarakat. Bagaimana kalau ada perbedaan? Ya pasti harus menghargai. Demikian pula dalam pilihan nanti tahun depan, siapapun yang Bapak Ibu Saudara dan saya pilih, itu rahasia kita pribadi. Siapa yang akan kita pilih untuk menjadi presiden dan anggota dewan yang ada. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau orang sudah dimerdekakan berarti mampu menghargai sebuah perbedaan, termasuk dalam hal perbedaan dalam penafsiran doktrin teologi. Bermacam-macam doktrin harus dihargai.
Ya jangan ingin menang sendiri. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, pendengar radio Buana Asri dimanapun Anda berada, seminim mungkin atau jangan sama sekali saling cela-mencela. Diusahakan sesama anggota tubuh Kristus tidak cakar-mencakar, saling menjatuhkan. Karena yang namanya tubuh kalau sakit, salah satunya sakit, pasti yang lainnya juga ikut merasakan. Jadi Rasul Paulus ingin supaya jemaat di Galatia dan kita hari ini yang mendengarkan, supaya saling mengasihi dan melayani. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Ya, kesimpulan untuk kita pagi hari ini, saudara yang kasih Tuhan, kita semua sudah dimerdekakan oleh Kristus. Oleh karena itu, pergunakanlah kemerdekaan itu untuk hal-hal yang rohani, yang nilainya kekal. Nilainya kekal. Kalau kita memikirkan perkara duniawi terus, kita bisa jatuh sakit. Karena segala sesuatu kita mengharapkan yang lebih, tapi pada kenyataannya tidak tercapai, justru sakit. Nah, oleh karena itu, berikan hal-hal yang rohani. Sedangkan hati Tuhan, bagaimana caranya? Ya kalau kita sudah diberikan, ya tadi, kita saling mengasihi, melayani, hidup dengan penuh ucapan syukur, tidak bersungut-sungut. Apapun yang sudah Tuhan berikan, kita harus mengucap syukur. Kalau memang belum diberikan, berarti itu bukan jatah kita. Nikmati saja, syukuri saja apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang kedua, mengasihi dan melayani bukan saja kepada sesama orang percaya, tetapi kita juga harus tetap mengasihi kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimanapun ketika kita sakit, ketika kita nanti dipanggil Tuhan meninggal, tetap tetangga kita yang banyak bekerja. Oleh karena itu, kita harus rukun. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus membaur dengan masyarakat yang lain. Yang terakhir, hidup ini adalah kesempatan. Mari dedikasikan diri kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, dengan kemampuan yang Tuhan berikan pada kita untuk kita mengasihi dan melayani. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Karena itu tugas kita, mari pergunakan kemerdekaan ini, kebebasan ini, untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk melakukan yang salah, bukan untuk melakukan dosa, tetapi hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi semuanya, Tuhan Yesus berkati, dan salam kemerdekaan untuk kita semuanya. Tuhan Yesus berkati, kita berdoa. Haleluya. Bapak Surga kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami sudah dimerdekakan oleh Kristus. Dan kemerdekaan itu diberikan Kristus dengan darah yang begitu luar biasa, yang sangat mahal. Dan tugas kami sebagai umat pilihan Tuhan, kami harus mempergunakan ini dengan baik, dengan benar. Karena Yesus sangat mengasihi kami. Dan kami pun juga akan mengasihi dan saling melayani dengan saudara kami yang lainnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur padamu. Engkau sudah memberkati bangsa kami, Engkau sudah memberkati Kabupaten Sragen di mana kami tinggal, Engkau sudah memberkati kami semuanya Tuhan. Dan biarlah berkat-Mu senantiasa mengalir atas hidup kami semuanya. Hamba berdoa, jika ada jemaat-Mu, umat Tuhan, pendengar Buana Asri yang saat ini sedang terbaring sakit, dalam nama Yesus, Tuhan berikan kemerdekaan bagi mereka. Bebaskan mereka dari sakit penyakitnya. Jika sedang ada dalam permasalahan hidup, Tuhan yang baik, tengok hidup mereka, pelihara hidup mereka, pulihkan kehidupan mereka, ekonomi mereka Tuhan pulihkan. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu kami sungguh bersyukur. Haleluya. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukowati.